Merapaters, ketemu lagi nih. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga menyenangkan ya. Nah, pernah nggak sih saat Merapater melakukan suatu hal, tiba-tiba dilarang sama orang tua? Pasti kalian langsung sebel kan? Dan bertanya-tanya, kenapa sih nggak boleh? Dan saat ditanya alasannya ke orang tua pun terkadang tidak mengetahui kenapa hal tersebut nggak boleh dilakuin. Bapak atau ibu kita biasanya hanya mengatakan kalau itu larangan sudah dari dulu. Nah, setiap daerah pasti memiliki larangan-larangan seperti itu. Kalau di tempat asalnya Merapaters, apa nih? Tulis di kolom komentar ya, biar suatu saat bisa kami buat kontennya. Kali ini merapat.id bakalan ngasih informasi 5 hal yang nggak boleh dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah, terutama oleh warga Banyumas itu sendiri. Merapaters tahu kan Banyumas? Pasti tahu dong, itu loh yang terkenal dengan bahasa ngapaknya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ketuk tombol subscribe dan tombol loncengnya, biar Merapaters nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel ini. Oke lanjut. Nah, yang pertama, kalau Merapaters adalah cewek Banyumas tulen dan masih single alias masih jomblo, kalian pasti dilarang keras duduk melamun di pintu utama. Itu karena orang Banyumas percaya anak perempuan yang masih sendiri dan melakukan hal tersebut akan jauh dari jodoh. Wah, amit-amit deh, jangan sampai ya Merapaters, bisa-bisa jadi jones alias jomblo ngenes. Lanjut yang kedua, ini sedikit ngeri Merapaters, ternyata warga Banyumas punya pantangan bepergian di hari Sabtu Pahing. Pahing adalah nama hari pasaran Jawa. Jadi konon, barang siapa bepergian di hari tersebut akan mendapatkan celaka. Meski saat ini sudah banyak warga Banyumas yang meninggalkan mitos tersebut karena tuntutan profesi, namun orang-orang tua di pinggiran wilayah Banyumas masih memegang kuat larangan ini. Ternyata usut punya usut. Katanya, pantangan ini mulai ada setelah salah satu adipati Banyumas yang tewas karena dibunuh di perjalanan oleh prajurit musuh. Dan informasinya, itu terjadi tepat pada hari Sabtu Pahing. Jadi sejak saat itu, hari tersebut menjadi hari berkabung untuk masyarakat Banyumas. Kemudian yang ketiga, warga Banyumas nggak boleh memelihara, menaiki, dan bepergian dengan kuda kelewus atau kuda berwarna abu-abu. Itu karena bisa membuat si pemilik atau yang menaiki jadi mendapat celaka. Ngeri yang Merapaters? Pantangan ini ternyata masih ada hubungan dengan pantangan yang sebelumnya. Jadi, salah satu adipati atau bupati Banyumas yang tewas terbunuh saat di perjalanan pada hari Sabtu Pahing tersebut ternyata menggunakan kuda berwarna abu-abu. Jadi, setelah saat itu, masyarakat Banyumas gak mau memelihara dan bepergian menggunakan kuda jenis tersebut. Itu untuk mengenang kematian sang adipati. Perlu diketahui nih Merapaters, sampai saat ini, nggak ada loh warga Banyumas yang memiliki dan juga berani menaiki kuda jenis itu. Lanjut yang keempat, warga Banyumas, terutama yang asli dari Kecamatan Sokaraja, dilarang bermain dan mandi di Sungai Pelus, yaitu sebuah sungai yang berada di timur wilayah Banyumas yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga. Menurut cerita warga Banyumas yang nekat bermain dan mandi di sungai tersebut akan mendapat celaka, yakni tiba-tiba tersedot ke pusaran dan tidak pernah akan ditemukan kembali karena sudah ditarik ke alam gaib, yang kemudian wujud warga tersebut diubah menjadi seekor ikan berjenis pelus. Nakutin banget ya Merapaters. Jadi mitosnya, ada sebuah makhluk tak kasat mata. Penduduk setempat menamakannya Wiyangga, yakni sebuah makhluk yang hanya memiliki kepala dan tanpa tubuh. Rambut makhluk tersebut sangat panjang dan kuat. Konon makhluk tersebut akan menarik warga Banyumas yang berani mandi di Sungai Pelus. Mereka akan ditarik menggunakan rambutnya ke alam gaib. Namun Merapaters, ternyata mitos itu muncul karena adanya peperangan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga pada zaman dulu. Jadi, konon sejak saat itu, si anak bupati membalas dendam kepada siapapun warga Banyumas yang masuk ke Sungai Pelus dan akan ditarik oleh Wiyangga suruhan anak bupati. Kemudian yang terakhir nih Merapaters, yaitu nggak boleh mengusir kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah. Orang Banyumas percaya, kalau ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah, berarti akan ada tamu yang datang. Jadi, kalau si kupu-kupu itu diusir, berarti sama saja akan mengusir orang yang bertamu tersebut. Unik juga ya Merapaters. Tapi, kupu-kupu juga binatang yang cantik juga sih. Jadi, kenapa harus diusir-usir?
Nah, itulah Merapaters, hal-hal yang nggak boleh dilakukan di Banyumas. Jadi memang adat istiadat di Indonesia itu sangat beragam ya, kita patut bangga dengannya. Nah, kalau menurut kalian informasi ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di info menarik lainnya. See you!